Bab 2601 sampai bab 2604. Semua orang sedang berlatih dengan kecepatan penuh ketika tiba-tiba mereka mendengar suara tawa. Ketika semua orang melihat ke atas, mereka menemukan bahwa dua orang telah muncul di tempat latihan mereka pada waktu yang tidak diketahui. "Siapa kamu?" tanya Heita. Dua pemuda datang, mungkin berusia 20-an. Yang satu mengenakan atasan abu-abu dan celana panjang hitam, tampak tinggi dan kurus. Yang satu lagi mengenakan jubah abu-abu dan memegang pedang di tangannya. Sepertinya dia bukan orang sekuler. "Haha, apa yang kamu lakukan?" "Berlatih juggling." "Apa yang kamu lakukan sambil memegang tumpukan kerikil itu? Lumayan keren. Kamu bisa memungut kerikil itu? Bagaimana dengan orang yang sedang menggosok kulit kayu itu? Mencari emas di kulit kayu dari pohon. Juga, orang yang belajar merangkak seperti anjing sungguh menarik, haha." Pemuda berpakaian abu-abu itu berkata sambil tersenyum. "Siapa kamu?" Pria berotot itu bertanya lagi. "Ngomong-ngomong, saya lupa memperkenalkan diri. Kami dari Sentianse, ini Liu Ziying dan nama saya Song Qi," kata pria berpakaian abu-abu. "Klub Sentian?" Pria berotot, Heita, Huazi dan yang lainnya saling memandang. "Aku belum pernah mendengarnya," kata Huazi. Pria berotot itu juga berkata, "Itu dia, kenapa aku belum pernah mendengar hal seperti itu?" Song Qi tidak marah, tapi hanya tersenyum dan berkata, "Haha, kamu belum pernah mendengarnya, bukankah timmu dipanggil tunas? Tunas baru berarti segala sesuatunya baru dan masih tumbuh dengan subur. Dan kita sudah menjadi pohon yang menjulang tinggi. Mengerti? Saya Cao, sepertinya. Nama ini ditujukan untuk tunas baru kita." "Ya," Huazi dikatakan. Heita yang pertama bereaksi dan berkata, "Saya mengerti. Saya khawatir. Seperti yang dikatakan Tuan Linlong pada saat itu, keluarga dunia tersembunyi secara khusus menargetkan tim Sprout kami. Departemen di kota tidak menyangka kalian. Masih ada orang pintar?" Song Qi tertawa. "Ya, kita semua adalah anggota keluarga dunia tersembunyi. Karena kita mengenal keluarga dunia tersembunyi, kita juga harus tahu betapa kuatnya kita," kata Liu Ziying. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Pria berotot itu bertanya lagi. "Awalnya kami datang ke sini untuk melihat bagaimana Anda berlatih," Liu Ziying berkata. "Tetapi sekarang tampaknya kami sedikit kecewa. Seolah-olah kami datang ke sini dengan sia-sia." Song Qi terkekeh. "Itu benar, ternyata. Ini adalah sekelompok pemain sulap. Apakah mereka akan belajar merangkak seperti anjing dan membuat musuh tertawa sampai mati?" "Apa maksudmu? Kamu sangat kuat, bukan?" kata Heita yang pemarah dengan marah. Song Qi tersenyum tipis dan menatap Liu Ziying di sebelahnya. Liu Ziying mengangguk dan berkata, "Karena kamu di sini, mari kita berkompetisi." Pria berotot itu mencibir. "Apa, kamu ingin berkompetisi? Oke, saya ingin melihat karakter Sok seperti apa kamu." Saat dia berkata, si berotot pria itu mengambil piring batu lengkap di kakinya dan melemparkannya ke arah Liu Ziying. Kini dengan kepiawaian pria berotot itu, ia bahkan bisa mengambil pecahan lempengan batu, apalagi lempengan batu yang utuh. Bisa dibilang dengan teknik pria berotot saat ini, jika kamu memukul pipi kiri seseorang dengan lempengan batu ini, kamu tidak akan pernah memukul pipi kanannya. Melihat lempengan batu menghantam Liu Ziying, yang terakhir hanya tertawa dan menunggu sampai lempengan batu itu dekat. Liu Ziying mengulurkan dua jari dan menjepitnya di udara. Hanya terdengar suara "bang" yang teredam, dan Liu Ziying menjepit lempengan batu itu dengan kuat, dan hanya menggunakan dua jari. Hanya dengan dua jari, ia menjepit lempengan batu seberat 1000 kilogram itu. Semua orang kaget saat melihat pemandangan ini. Apalagi lempengan batu ini tidak statis, melainkan dilempar oleh pria berotot itu dengan sekuat tenaga. Berapa banyak kekuatan ini? Meskipun Muscular Man dan yang lainnya memiliki kekuatan seorang master, mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka bisa melakukannya. Kemudian,
Liu Ziying mencibir dan melemparkan lempengan batu itu ke arah pria berotot itu lagi. Pria berotot itu terkejut saat melihat lempengan batu itu datang ke arahnya dengan cepat. Tidak bisa mengelak, dia buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir. Kemudian, dengan keras, lempengan batu itu mengenai lengan pria berotot itu, membuatnya mundur beberapa langkah. Dia hampir terhuyung dan jatuh ke tanah. Terus terang, pria berotot itu memiliki kulit kasar dan daging tebal, dan dia hanya menderita beberapa luka ringan. Hanya itu yang kamu punya, Liu Ziying tersenyum dan berkata. Kecambah baru apa? Menurutku itu hanya kecambah busuk yang tidak bisa keluar dari tanah, Heita berkata dengan marah. Kamu bajingan, beraninya kamu menertawakan kami. Song Qi tersenyum. Apa? Tidak yakin? Mengapa Anda tidak membiarkan saya melihat seberapa mampu Anda? Heita bergegas menuju Song Qi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Faktanya, Heita tahu betul bahwa jika dia dan Song Qi bersaing dalam gerakan, dia dan Song Qi sama sekali tidak berada pada level yang sama. Oleh karena itu, Heita memutuskan untuk bertarung 1 lawan 1 dan membandingkan kebugaran fisiknya dengan lawannya. Lagi pula, lawannya terlihat kurus dan kecil, jadi jika dia benar-benar terlibat pertarungan fisik, dia belum tentu kalah. Namun, jelas dia salah. Heita berlari mendekati Song Qi, mencoba menangkap Song Qi, lalu mencekik Song Qi dengan erat. Tapi Song Qi ini terlalu fleksibel, dan menara hitam tidak bisa menangkapnya sama sekali. Setelah beberapa ronde, Song Qi sengaja tidak mengambil tindakan dan hanya menghindari serangan menara hitam. Terlihat jelas bahwa dia sedang menggoda menara hitam. Tidak butuh waktu lama bagi Heita untuk kehabisan nafas karena kelelahan, tapi Song Qi bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Song Qi terkekeh, kamu memiliki sedikit kemampuan, kamu masih ingin melawanku, itu membosankan. Saat dia mengatakan itu, Song Qi mencondongkan tubuh ke dekat menara hitam, lalu mendorong dengan kuat, dan menggunakan gerakan bergulat kecil, langsung mengetuk menara itu. Menara hitam menjauh, menara itu jatuh ke tanah. Lalu, Song Qi menginjak kepala Heita, menara hitam itu jatuh, dan dia sedikit pusing. Tetapi kepala Song Qi diinjak lagi, dan dia sangat marah. Dia berjuang untuk berdiri, tetapi dia tidak menyangka Song Qi begitu kuat sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali hanya dengan satu kaki. Bagaimana? Pria kulit hitam gemuk, apakah kamu memohon ampun? Mohon ampun dan aku akan melepaskanmu. Song Qi tertawa. Bolehkah aku mohon padamu? Heita mengumpat dengan gigi terkatup. Song Qi juga tidak marah, tapi dia hanya meningkatkan kekuatan di bawah kakinya kali ini. Kepala Heita remuk di bawah kakinya. Di manakah menara hitam pernah mengalami penghinaan seperti itu? Dia sangat marah sampai gigi bajanya hampir patah. Dia ingin melepaskan diri dari kekangan Song Qi, dan merangkak di tanah dengan anggota tubuhnya, menggali lubang di tanah. Namun, dia masih belum bisa menyingkirkan Song Qi. Song Qi terkekeh dan bertanya, apakah kamu menginginkan belas kasihan? Jika tidak, aku akan menghancurkan kepalamu dan menghancurkannya. Kekuatannya untuk menghancurkan Heita menjadi semakin kuat, dan mata Heita sedikit melotot, dan wajahnya terisi dengan rasa sakit menjadi ungu. Menara hitam benar-benar ingin mati. Tepat ketika Song Qi terus meningkatkan tekanan dan Heita merasa bola matanya terjepit, Liu Ziying berkata, sudah cukup, jangan bunuh orang, kalau tidak, itu tidak akan menyenangkan. Song Qi mendengus lalu melepaskannya. Menara hitam, Heita pusing dan dibantu oleh Hua Zi dan Bai Yingjun sebelum dia berdiri. Semua orang memandang dua orang di depan mereka dengan marah dan malu. Haha, dengan kemampuan seperti itu, kamu masih ingin bertarung dengan kami, sungguh memalukan. Song Qi terus tertawa. Ayo pergi, sepertinya perjalanan kita sia-sia, kata Liu Ziying. Setelah itu, Liu Ziying dan Song Qi pergi. Pada saat yang sama,
Ye Chong dan Pan Wei datang ke bagian pertama, bersiap untuk pertemuan. Topik pertemuan ini, jika tidak ada yang lain, berkaitan dengan misi Ghost Road. Ternyata kepala keluarga tersembunyi, di bawah naungan keluarga Liu, mendirikan sebuah organisasi khusus untuk menghadapi Sinya, yang disebut Masyarakat Sentian. Masyarakat Sentian telah mengeluarkan tantangan kepada Sinya, menyetujui untuk mengadakan kontes persahabatan dalam waktu seminggu. Tentu saja, yang disebut kompetisi persahabatan hanya untuk klub Sentian untuk menyelesaikan misi game neraka. Pan Wei sangat mengkhawatirkan hal ini. Lagi pula, kekuatan keluarga tersembunyi tidak boleh dianggap remeh. Selain itu, dikatakan bahwa perkumpulan Sentian dipenuhi oleh orang-orang luar biasa yang dipilih dari keluarga tersembunyi. Banyak dari talenta muda ini telah dilatih sejak kecil dan memiliki beragam sumber daya yang kaya. Pan Wei takut anggota Sinya ini bukan tandingannya, dan ketika saatnya tiba, dia bahkan mungkin dipermalukan oleh Ye Chong. Ye Chong tidak peduli tentang ini. Dia meyakinkan Pan Wei bahwa bahkan jika orang-orang dari keluarga tersembunyi datang, mereka harus kembali dengan malu. Sumber daya keluarga dunia tersembunyi kaya, dan sumber dayaku luar biasa, Ye Chong membual kepada Pan Wei. Meskipun Pan Wei tidak mengerti apa yang dia maksud, dia tetap percaya pada Ye Chong tanpa syarat. Karena Ye Chong berkata demikian, hasil akhirnya pasti sama. Pan Wei lah yang tidak lagi berjuang. Setelah pertemuan, saat Ye Chong dan Pan Wei hendak kembali, Zhao Sanhe diam-diam menelepon Ye Chong. Zhao Sanhe datang ke kantor bersama Ye Chong dan bertanya secara individu kepada Ye Chong tentang beberapa situasi pelatihan. Akhirnya, Zhao Sanhe memberitahu Ye Chong bahwa dia dan seorang temannya akan pergi ke tempat kejadian untuk menonton kompetisi persahabatan antara kedua belah pihak. Jika saatnya tiba, jangan biarkan rambutmu tergerai, kata Zhao Sanhe bercanda. Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, jangan khawatir, tentu saja itu tidak akan terjadi. Kemudian, Ye Chong dan Pan Wei kembali ke tempat latihan. Begitu mereka kembali, mereka melihat kekacauan anggota tim. Ye Chong bertanya apa yang sedang terjadi. Hua Zi, pria berotot, dan lainnya berbicara tentang apa yang terjadi pada Liu Ziying dan Song Qilai. Setelah mendengar ini, Pan Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, apakah menurut Anda mereka hanya datang dengan 2 anggota tim? Semua orang mengangguk. Saya tidak menyangka anggota Santian Club benar-benar bagus. Sepertinya seminggu kemudian kita akan kesulitan dalam kompetisi, kata Pan Wei. Apa, Kapten Pan? Kompetisi apa dalam seminggu ini? Semua orang masih belum mengetahui berita tentang tantangan Santianse. Belakangan, Pan Wei menceritakan kisah pertemuan tersebut. Setelah mendengar ini, semua orang menunjukkan ekspresi khawatir. Apa yang harus saya lakukan? Iya, tantangannya datang begitu cepat. Tapi apa yang harus saya lakukan? Nanti akan memalukan. Semua orang terlihat sedih dan terlihat sangat khawatir, frustasi. Mereka baru saja mendapat pukulan dari Liu Ziying dan Song Qi, dan sekarang mereka tahu betapa kuatnya masyarakat Sentian, dan sekarang mereka tidak lagi memiliki kepercayaan diri. Ye Chong adalah satu-satunya yang tersenyum dengan tenang dan berkata, jangan khawatir. Kalian akan berlatih seperti biasa, kalian tidak akan kalah ketika saatnya tiba. Hua Zi bertanya. Instruktur, apakah kamu terlalu percaya diri, bukankah? Tidakkah kamu lihat apa yang terjadi hari ini? Kedua orang itu menganiaya kita. Ye Chong hanya meminta semua orang untuk berlatih langkah demi langkah. Setiap orang memiliki ide lain di benak mereka, tetapi tidak ada yang mengatakan hal lain. Segera, seminggu berlalu, pagi-pagi sekali, semua orang mengemasi markas dan bersiap menunggu kedatangan Sentianse. Cuaca hari ini cerah, dan matahari bersinar terang di seluruh punggung Bukit Kilong. Udaranya segar dan angin sepoi-sepoi bertiup. Sekitar pukul 9,
Sekelompok orang tiba tepat waktu, dan mereka adalah anggota masyarakat Sentian. Dan pemimpin klub Santian bukanlah kepala keluarga Liu. Pemandangan seperti ini tidak akan membuat kepala keluarga Liu khawatir untuk melapor. Pemimpinnya adalah putra tertua keluarga Liu, bernama Liu Baiye. Dia adalah talenta muda peringkat keempat dalam daftar tangga, dan dia juga merupakan pemimpin muda yang layak di dunia keluarga tersembunyi. Di sampingnya, Liu Ziying dan Song Qi, yang kembali terakhir kali, ada di sini. Selain itu, ada 3 anggota tim lainnya, Ye Chong, Pan Wei dan yang lainnya datang untuk menyambut mereka. Saat Liu Baiye melihat Pan Wei, matanya berbinar. Dia tersenyum dan berkata, "Halo, gadis cantik seperti itu sungguh langka." Pan Wei mendengus, tidak menunjukkan minat pada pujian Liu Baiye. Semua orang mengobrol sebentar dulu. Liu Baiye mengetahui identitas Ye Chong. Di usia yang begitu muda, dia adalah kaisar pedang yang membunuh leluhur keluarga Zhou, dan menduduki peringkat di antara 16 kaisar di dunia, yang jauh lebih berharga daripada dia di daftar tangga. Oleh karena itu, Liu Baiye tidak berani mengabaikan Ye Chong, dan masih sangat sopan kepada Ye Chong. Namun, dapat dilihat dari perkataannya bahwa meskipun Liu Baiye sangat takut pada Ye Chong, dia sangat meremehkan tunas baru yang dipimpin oleh Ye Chong. Ketika Liu Ziying melihat Heita, pria berotot dan yang lainnya, dia tertawa dan berkata, "Bagaimana? Apakah kamu masih melakukan pelatihan dayung anjing? Apakah kamu pandai menggosok kulit pohon?" Song Qi juga tertawa dan berkata, "Itu dia. Bola matamu hampir keluar terakhir kali. Apakah kamu sudah istirahat?" Ledakan ejekan ini menyebabkan semua orang di masyarakat Sentian tertawa. Menara Hitam, pria berotot, dan anak muda lainnya mengertakkan gigi, tetapi tidak berkata apa-apa. Faktanya, mereka bahkan tidak berminat untuk membantahnya sekarang. Dalam beberapa hari terakhir, mereka berlatih langkah demi langkah. Ye Chong mengatakan bahwa mereka bisa menang, tapi itu hanyalah sebuah fantasi. Semua orang sudah bersiap untuk merasa malu. Setelah itu, semua orang masuk ke tempat pelatihan. Saat ini, arena telah didirikan di taman bermain besar tempat latihan. Di tengah taman bermain terdapat arena berbentuk persegi, panjang dan lebar sekitar 10 meter, seluruhnya terbuat dari marmer. Terdapat tribun di masing-masing 4 arah arena, timur, barat, utara dan selatan. Orang-orang dari tim Sprout dan masyarakat Sentian masing-masing memihak masing-masing. Ada juga ruang di satu sisi yang disediakan untuk bagian pertama. Tak lama kemudian, orang-orang dari saluran pertama juga datang. Zhao Sanhe, Lin Long, harimau berbintik. Selain itu, ada seorang lelaki tua yang tampak berusia sekitar 60 tahun dan memiliki tubuh yang kuat. Namun terlihat bahwa lelaki tua ini bukanlah seorang praktisi pencaksilat, dan wajahnya masih terlihat tua. Bahkan Zhao Sanhe pun bersikap sopan padanya, terlihat jelas bahwa status lelaki tua ini tidak rendah. Zhao Sanhe dan lelaki tua itu berjalan berdampingan. Kemudian, Zhao Sanhe memperkenalkan kepada semua orang. "Ini Tuan Ye, instruktur tim Sprout saat ini. Tuan Ye, ini Tuan Qi, teman lama saya." Ye Chong mengangguk kepada Tuan Qi dan berkata, "Tuan Qi, selamat datang." Tuan Qi terkekeh, melambaikan tangannya dan berkata, "Saya sebenarnya datang ke sini untuk menyaksikan kegembiraan. Saya tanpa malu-malu memohon kepada Zhao Sanhe untuk membawa saya ke sini." Sikap Tuan Qi ini cukup mudah didekati. Faktanya, Tuan Qi mendengar Zhao Changhe berbicara banyak tentang Ye Chong. Kali ini dia melihat Ye Chong. Dia menyipitkan matanya dan melihat lebih dekat. "Tuan Ye, Anda memang orang yang berbakat. Negara ini beruntung memiliki bakat seperti Anda," kata Tuan Qi. "Permisi," kata Ye Chong. Setelah itu, semua orang mengambil tempat duduknya masing-masing. Pada saat ini,
Liu Baige dari keluarga Liu berkata sambil tersenyum, ini pasti Tuan Zhao dari saluran pertama. Iya, putra tertua dari keluarga Liu, seorang jenius muda. Sungguh luar biasa, Zhao Sanhe berkata dengan sopan. Haha, Tuan Zhao terlalu sopan. Mohon dipahami, Tuan Zhao, bahwa keluarga saya yang tersembunyi mendirikan perkumpulan sentian untuk dunia seni bela diri Tiongkok kita, dan tidak menargetkan saluran pertama dan tim Tiongkok, kata Liu Baie langsung. Zhao Sanhe hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Liu Baie melanjutkan, bagaimanapun, sekarang semua orang tahu bahwa dengan pulihnya energi spiritual bumi, semakin banyak praktisi yang kuat akan lahir di masa depan. Jika tugas penting menjaga dunia seni bela diri Tiongkok benar-benar diserahkan jika kita pergi ke sekelompok pecundang, maka itu akan sangat buruk, berbahaya. Liu Baie mengucapkan kata-kata yang sangat arogan dengan nada yang sangat sopan. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang di tim Sprout sangat marah. Aku, Cao, apa maksudmu? Siapa yang kamu sebut pecundang? Heita yang pemarah adalah orang pertama yang berdiri dan membalas. Apakah itu salah? Song Qi tertawa, atau apakah kamu lupa cara membereskan barang-barangmu seminggu yang lalu? Kamu adalah orang pertama yang melakukannya. Ketika Song Qi dan Liu Ziying sudah cukup tertawa, Liu Baie berdiri dan berkata, Oke, jangan bersikap kasar di depan Tuan Ye. Kemudian, Liu Baie menoleh ke Ye Chong dan berkata, Tuan Ye, maaf, bawahan saya tidak mengerti aturannya. Ye Chong hanya berkata dengan tenang, tidak masalah, tidak perlu bicara terlalu banyak, biarkan kekuatan kita berbicara sendiri. Dari apa yang dikatakan Ye Chong, dia ingin menyaksikan melalui kompetisi siapa yang terbaik, yang paling kuat dan memenuhi syarat untuk disebut sebagai penjaga dunia seni bela diri Tiongkok. Oke, Tuan Zhao juga ada di sini. Hari ini, biarkan saluran pertama melihat kekuatan keluarga saya yang tersembunyi. Liu Baie berkata dengan nada yang sangat sopan. Song Qi juga tersenyum, itu benar. Biarkan dia lihatlah kemampuan seperti apa yang mampu dimiliki oleh departemen pemula yang telah dibangun dengan susah payah oleh saluran pertama mereka. Menara hitam, pria berotot, dan lainnya tidak bisa berkata-kata pada saat itu. Meskipun mereka sangat marah, faktanya mereka tahu betul bahwa kekuatan mereka tidak sebanding dengan kekuatan pihak lain. Hanya Ye Chong yang tampak tenang dan berkata, Oke. Tidak ada lagi omong kosong, kita bisa memulai permainan. Kemudian, semua orang menyebar dan duduk di kedua sisi. Zhao Sanhe, Qi Lao, Lin Long, Spotted Tiger dan lainnya, sebagai tamu, dia duduk di sebelah timur. Orang pertama yang muncul adalah Song Qi dari terakhir kali. Dia mengaitkan jarinya ke arah Heita dan berkata sambil tersenyum, pria gendut sialan, bagaimana kalau melihat betapa tidak puasnya kamu? Apakah kamu ingin maju dan bersaing denganku? Lalu biarkan aku menginjak kepalamu dan bermain dengannya. Menara hitam sangat marah hingga gigi bajanya hampir patah. Pada saat ini, Ye Chong memandang Heita dan berkata, pergi saja dan lawan dia. Heita tampak sedikit ragu. Dia berkata kepada Ye Chong, Instruktur Ye, saya bukan pengecut. Jika itu saya akan melakukannya. Jangan takut, jika aku melawannya, apa yang terjadi meskipun aku mati dalam pertempuran? Tapi aku takut jika aku kalah, tim Sproutku akan malu. Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata, jangan khawatir, aku akan mengajarimu sebuah gerakan dan kamu tidak akan kalah. Ketika Liu Baie mendengar ini, dia pertama-tama mengangguk pada Ye Chong. Yi Kuyue. Kemudian, dia berkata, Tuan Kaisar Pedang, ucapan saya tidak ditujukan kepada Anda, kami semua tahu kekuatan Anda. Anda adalah pemimpin di antara talenta muda generasi kami, dan Anda juga panutan kami. Sebagai seorang instruktur,
Jika kamu adalah sekelompok orang yang bertalenta, pasti bisa melatih mereka agar memiliki efektivitas tempur yang kuat. Namun kelompok orang ini bisa dikatakan sampah. Bahkan jika kamu sangat kuat, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengajari mereka apapun. Apakah kamu ingin memberitahunya tipuan secara mendadak, seperti mengalahkan kita? Setelah mendengar kata-kata ini, Ye Chong tidak marah dan berkata dengan sopan, apakah itu berhasil atau tidak, kita akan tahu setelah mencobanya. Liu Bai'e berkata sambil tersenyum, Kaisar Pedang memang luar biasa. Oke, mari kita mencobanya. Liu Ziying, yang berdiri di sampingnya, tertawa dengan berani dan berkata, haha, Kaisar Pedang memang pantas mendapatkannya. Apa, ajari dia dua gerakan saat itu juga. Mungkinkah dia akan memiliki konsekuensi yang mengejutkan? Perubahan, belum lagi orang-orang dari masyarakat sentian ini. Bahkan orang-orang seperti Menara Hitam dan pria berotot tidak terlalu percaya pada kata-kata Ye Chong. Dan Ye Chong tidak banyak bicara, hanya mengucapkan beberapa patah kata di telinga Heita. Setelah mendengar ini, Heita menggaruk kepalanya dan bertanya, apakah ini mungkin? Ye Chong tersenyum dan berkata, silakan saja bertarung. Jika kamu kalah, itu milikku. Heita mengertakkan gigi dan mengangguk. Oke, kalau begitu aku akan pergi ke sana dan mencobanya. Kemudian, Heita berjalan ke atas ring. Song Qi telah memukuli Heita begitu keras hingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya, mempermalukannya. Ketika dia melihat Heita naik panggung saat ini, dia secara alami memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Dia tidak percaya seberapa besar kemajuan yang dicapai Menara Hitam hanya dalam 1 minggu. Song Qi berdiri di sana, memeluk bahunya, dan mengangkat jarinya ke arah Heita. Ayo, biarkan aku melihat betapa kuatnya kamu. Heita mengatupkan gigi bajanya, membuat musuh-musuhnya sangat cemburu ketika mereka bertemu. Dia tidak banyak bicara dan bergegas menuju Song Qi. Terakhir kali, Heita ingin melawan Song Qi secara langsung. Dia berpikir jika dia memeluk Song Qi, maka tempat itu tidak akan mampu menahan kekuatannya. Tapi Song Qi terlalu fleksibel, dan Menara Hitam tidak bisa menahannya sama sekali. Kali ini, Menara Hitam tidak menggunakan trik yang sama seperti sebelumnya. Ketika Heita tiba di depan Song Qi, dia segera mengulurkan telapak tangannya dan menebas Song Qi. Song Qi awalnya mengira Menara Hitam akan tetap menggunakan jurus aslinya. Lagi pula, jurus baru apa yang bisa dimiliki lawan dalam beberapa hari ini? Dia memeluk bahunya dan berdiri di sana, masih memandang ke bawah ke Menara Hitam. Tanpa diduga, Menara Hitam tiba-tiba mengubah taktiknya. Sebuah pisau tangan yang kuat menusuk kepalanya. Namun, Song Qi bereaksi dengan cepat dan dengan cepat mengangkat tangannya untuk memblokir. Hanya terdengar suara bang, dan kekuatan besar Menara Hitam menghantam lengan bawah Song Qi, langsung membuat lengan bawah Song Qi mati rasa. Song Qi terpaksa mundur selangkah dan menatap Heita dengan kaget. Dan Menara Hitam belum siap melepaskan Song Qi. Dia terus mengejar, dengan kedua tangan terentang seperti pisau, dan dia memotong Song Qi secara acak, seperti memotong melon dan sayuran. Untuk sesaat, Song Qi diretas oleh Menara Hitam dan tidak mampu melawan. Song Qi sangat terkejut. Kekuatan Menara Hitam ini benar-benar berbeda dari yang terakhir kali. Selain itu, kekuatan Menara Hitam juga sangat besar. Song Qi tidak dapat menghindari serangan Menara Hitam dan hanya dapat menyerangnya dengan paksa. Lengannya mati rasa setiap saat. Selain itu, Menara Hitam dapat mengenai posisi kunci setiap saat. Song Qi semakin meregang. Bahkan jika Song Qi ingin melarikan diri, dia terjebak erat oleh Menara Hitam. Song Qi tercengang. Heita dan Pai Ruo adalah dua orang. Mungkinkah Menara Hitam sengaja menyembunyikan kekuatannya di masa lalu? Pada saat ini, kekuatan serangan Menara Hitam yang menakutkan juga mengejutkan rekan satu timnya. Semua orang memandang Ye Chong. Mungkinkah kata-kata tentang Menara Hitam yang baru saja dipesan Ye Chong
Apakah menara hitam menjadi begitu kuat? Faktanya, itulah yang terjadi. Ye Chong awalnya mengajar Heita sesuai dengan bakatnya. Tentu saja, itu tidak sia-sia, itu sebenarnya semacam pelatihan. Meskipun kecepatan keseluruhan menara hitam lambat, namun lebih bertenaga. Kedua telapak tangan Heita terus-menerus menggosok kulit pohon tanpa merusak kulitnya, sehingga tangannya menjadi sangat cepat. Apalagi penguasaannya terhadap kekuatan telah mencapai tingkat kesempurnaan. Apa yang Ye Chong persiapkan untuk dilatih untuk Heita adalah serangkaian rahasia seni bela diri dari 100 tahun yang lalu. Pedang Sura Abadi, ini adalah keterampilan unik dari Raja Tinju Perkasa, yang menggunakan tangannya sebagai pedang untuk memotong pria kuat yang tak terhitung jumlahnya. Serangkaian teknik ini telah lama hilang di dunia seni bela diri, dan hanya tersedia di Warisan Dewa Naga, karya Ye Chong. Ye Chong meminta Heita untuk menggosok kulit pohon, yang merupakan cara alternatif untuk berlatih pedang Shuro Abadi. Baru saja, Ye Chong mengucapkan beberapa patah kata kepada Heita, injak anak tangga bintang 7 dan potong dengan pisau. Langkah bintang 7 ini adalah teknik tendangan yang biasa digunakan Ye Chong saat melatih orang lain. Kelihatannya sederhana, namun sebenarnya itu adalah gerak kaki dari pedang Shuro Abadi, yang dapat menempel pada musuh. Menara Hitam belum mempelajari rangkaian keterampilan pedang ini secara sistematis, jadi dia hanya perlu memotong melon dan sayuran, tentu saja cukup untuk mengalahkan lawan setingkat Song Qi. Di arena, Song Qi semakin meregang, tetapi dia merasa menara hitam itu sepertinya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya dan menebasnya, dan dia menjadi semakin panik. Liu Ziying juga tampak bingung dan berkata kepada Liu Baiye di sebelahnya, tidak mungkin, pria gendut inilah yang terakhir kali diinjak oleh Song Qi. Dia tidak bisa melarikan diri apapun yang terjadi. Mengapa dia menjadi begitu buruk sekarang? Sangat kuat, benar-benar tak terbayangkan. Pada saat ini, Liu Baihe menyipitkan matanya dan tidak berbicara. Dia sudah melihat bahwa Song Qi pasti akan kalah. Benar saja, setelah lengan Song Qi benar-benar mati rasa oleh Heita, Heita memanfaatkan ketidakmampuan Song Qi untuk menghindar dan memukul bahu kiri Song Qi. Tubuh Song Qi lemas, dia jatuh ke tanah setelah disayat pisau Heita, lalu dia mengejang dan pingsan. Kemudian, Heita mendengus dingin, menendang Song Qi, dan menendangnya keluar ring. Ini bisa dianggap sebagai balas dendam atas apa yang terjadi seminggu lalu. Hua Zi, pria berotot, Bai Yingjun dan yang lainnya langsung bertepuk tangan. Bagus sekali menara hitam, saya tidak menyangka akan sekuat ini, bagus sekali. Semua orang berkata satu demi satu. Heita juga sangat bersemangat dan segera melompat dari ring dan berkata kepada Ye Chong, Instruktur Ye, saya benar-benar yakin dengan Anda. Gerakan yang Anda katakan kepada saya sangat mudah digunakan. Ye Chong tersenyum sedikit dan tidak banyak bicara. Lin Long juga tertawa dan berkata, sepertinya anak-anak dari keluarga dunia tersembunyi tidak lebih dari ini. Wajah Liu Baiye dingin dan dia melambai ke Liu Ziying. Liu Ziying diperintahkan untuk melompat ke atas ring. Dia menunjuk pria berotot itu dan berkata, bagaimana kalau kita bertanding? Meskipun keduanya baru saja menguji satu sama lain melalui lempengan batu sebelumnya. Namun, Liu Ziying secara kasar sudah mengetahui kekuatan pria berotot ini, dan dia yakin bisa mengalahkan pria berotot itu. Pria berotot itu memandang Ye Chong. Ye Chong juga memanggil pria berotot itu kepadanya dan mengucapkan beberapa patah kata di telinganya. Pria berotot itu mengangguk setelah mendengarkan. Pada saat ini, Tuan Qi bertanya kepada Zhao Sanhe di sebelahnya dengan penuh minat. Apa, Tuan Ye begitu kuat, bisakah Anda memberi saya nasihat sebelum memukul? Yang lain tidak bisa, Zhao Sanhe berkata sambil tersenyum. Tapi Tuan Ye bisa. Tuan Qi berkata, penilaian Tuan Zhao terhadapnya terlalu tinggi. Zhao Sanhe tersenyum sedikit dan berkata, kami akan menunggu dan melihat.
Saat dia berbicara, pria berotot itu sudah melompat ke atas ring. Liu Ziying tertawa, memandang pria berotot itu dan berkata, "Oke, saya tidak percaya, izinkan saya memberi Anda beberapa petunjuk. Bisakah Anda benar-benar menang?" Setelah itu, Liu Ziying tiba-tiba melancarkan serangan dan menamparkan otot itu dengan satu tangan laki-laki. Pria berotot itu juga mengulurkan tangannya dan mengambil posisi latihan seperti biasa. "Pegang kerikil di sebelah kiriku di sini," kata pria berotot itu sambil mengayunkan tangan kirinya dari luar ke dalam. Telapak tangan Liu Ziying kebetulan dihadang oleh pria berotot itu. "Pegang kerikil di sebelah kanan sini," sambil bernyanyi, lengan kanan pria berotot itu juga melingkar dan memeluk kepala Liu Ziying. Liu Ziying terkejut, pandangannya menjadi gelap, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya untuk menghindarinya. Namun, lengan pria berotot yang penuh otot itu sepertinya memiliki fungsi pemandu dan mengikuti kepala Liu Ziying. Ternyata pria berotot harus memungut lempengan batu yang terbuat dari kerikil setiap hari. Lengannya hampir mengembangkan memori otot dan dapat mengontrol perubahan kecil apapun. Meskipun lengannya berotot, namun tidak memiliki kendali atas kekuatan dan arah. Kontrolnya sangat tepat. Liu Ziying menundukkan kepalanya dan ingin lari, tetapi ditangkap oleh pria berotot itu. Pada akhirnya, kepala Liu Ziying dipegang oleh lengan pria berotot itu. Kemudian, pria berotot itu terus melantunkan, "Pegang lempengan batu itu erat-erat, lalu gunakan kekuatan." Ini juga merupakan tindakan latihannya yang biasa. Pada saat ini, dia menganggap kepala Liu Ziying sebagai lempengan batu. Kemudian, kepala Liu Ziying terlihat terus-menerus terbentur dan gemetar di kedua lengan pria berotot itu. Setiap kali Liu Ziying mencoba melarikan diri, pria berotot itu mengendalikannya dengan akurat dan terpaku sampai mati. Dalam beberapa detik, Liu Ziying sudah pusing. Mulutnya hampir berbusa, tubuhnya lemas dan dia kehilangan kemampuan bertarungnya. Melihat peluang tersebut, pria berotot itu tersenyum, berteriak, meraih kerah Liu Ziying dengan satu tangan, menggenggam paha Liu Ziying dengan tangan lainnya, dan mengangkat Liu Ziying tepat di atas kepalanya. Kemudian, pria berotot itu tiba-tiba melemparkan pria itu ke bawah ring dengan suara, "Bang!" Tim Sprouts menang lagi. Ternyata apa yang Ye Chong latih pada pria berotot itu juga merupakan serangkaian rahasia yang hilang yang disebut 300 pakaian jatuh. Itulah sebabnya dia meminta pria berotot itu untuk mengambil kerikil setiap hari. Pada saat ini, pria berotot itu akhirnya mengetahui niat baik Ye Chong, dan dia semakin mengagumi Ye Chong di dalam hatinya. Ban Hu terkekeh di sampingnya dan berkata, "Tampaknya anak-anak keluarga Yinsi tidak hanya lemah, tetapi juga tidak terlalu kuat." Lin Long mengangguk, memang, keduanya bernyanyi dengan harmonis, mempermalukan Yinsi, orang-orang dari keluarga. Di sisi lain, Zhao Sanhe terkekeh dan berkata kepada Tuan Qi di sebelahnya, "Tuan Qi, saya tidak berbohong kepada Anda, bukan?" Tuan Qi terkekeh, "Tidak peduli bagaimana saya melihatnya. Saya tidak percaya, dia bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan hanya dengan 2 kata, itu tidak mungkin benar, kamu bertindak." Zhao Sanhe tersenyum dan kemudian mengedipkan mata pada Lin Long. Lin Long mengerti dan segera berjalan ke sisi Ye Chong. "Tuan Ye, begini, Tuan Qi dan Guru Zhao sengaja ingin Tuan Ye pamer. Mengapa Anda tidak memamerkan pemain berikutnya? Jika dia ingin kalah, Anda bisa memberitahu dia apa yang harus dilakukan di pertandingan. Tempat, aku ingin tahu apakah akan sulit mengalahkan lawannya." Ye Chong mengangkat bahu dan berkata itu tidak masalah. Lin Long berkata, "Baiklah, kalau begitu ada Tuan Lao Ye." Lalu Lin Long mundur. Saat ini, wajah Liu Baye sudah terlihat sangat jelek. Ucapannya sebelumnya seperti menamparkan dirinya sendiri, yang membuat wajahnya terasa panas. "Huan Zi, silakan," kata Liu Baye kepada pria dingin yang duduk di sebelah kirinya.
Yang terakhir mengangguk dan berjalan. Huanzi adalah seorang pria jangkung, memegang pedang panjang di tangannya, menunjuk ke tim kecamba Ye Chong, dan bertanya, siapa yang berani bertarung dengan saya, pada saat ini? Bai Yingjun sudah bersemangat untuk mencoba. Instruktur Ye, saya akan datang. Ye Chong mengangguk, oke. Lalu, Ye Chong berhenti bicara. Bai Yingjun berdiri selama beberapa detik dan kemudian berkata, instruktur, saya akan naik. Ye Chong berkata lagi, oke, silakan saja. Bai Yingjun yang sedikit bingung dan bertanya, instruktur, tidakkah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Ye Chong berkata, tidak, terserah, kalahkan saja dia. Bai Yingjun tertegun dan berkata pada dirinya sendiri, saya Cao, kenapa saya pergi? Apakah itu instruktur ya? Sudahkah kamu mengungkapkan sifat aslimu? Apakah kamu siap membalas dendam padaku? Saingan cintamu bersambung.